Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini, dan tak lupa juga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Supriyadi MD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator akan bertugas untuk membimbing jalannya diskusi ini. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul bagian 1, jenis-jenis metode penelitian, eksperimen, definisi dan penjelasan umum. Lalu yang bagian 2, titik pengambilan sampel, pengetahuan tentang konsep pengambilan sampel dan penelitian. Baiklah, langsung saja di sini akan materi pertama akan dibacakan oleh Surya Wardani. Definisi dan penjelasan umum tentang dan metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah pendekatan ilmiah di mana peneliti memanipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Tujuannya untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain atau menguji bagaimana hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jenis-jenis penelitian eksperimen. 1, itu ada 4. Yang pertama itu eksperimen eksperimental, penelitian mengandalkan variabel independen dan mengukur efeknya terhadap variabel dependen dengan menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen secara acak. Lalu yang kedua ada eksperimen kuasi eksperimental. Di eksperimen kuasi eksperimental ini sama mirip dengan eksperimen eksperimental. Cuman kalau yang eksperimen kuasi eksperimental ini, peneliti ini tidak sepenuhnya bisa mengontrol variabel independen seperti dalam eksperimen natural atau kuasi natural. Dan yang ketiga, ada eksperimen laboratorium. Dari eksperimen laboratorium ini dilakukan di lingkungan yang kontrol, seperti laboratorium di mana variabel-variabel lain itu bisa dapat dimanipulasi dan diukur dengan cermat. Yang keempat, ada eksperimen lapangan. Di eksperimen lapangan ini dilakukan di lingkungan nyata, seperti di masyarakat atau di alam terbuka, dengan variabel-variabel yang lebih sulit untuk dikendalikan. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Clara. Di sini ada contoh penelitian eksperimen. Judul penelitiannya yaitu pengaruh musik terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah mendengarkan musik saat belajar dapat mempengaruhi konsentrasi dan efektivitas belajar mahasiswa. Metodenya yaitu seleksi sampel mahasiswa dengan kriteria yang ditetapkan bagi mereka menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mendengarkan musik instrumental selama belajar, sedangkan kelompok yang lainnya belajar dalam bimbingan. Materi yang sama untuk dipelajari kepada kedua kelompok. Setelah sesi belajar, berikan tes penilaian yang sama kepada kedua kelompok untuk mengukur tingkat pemahaman dan konsentrasi mereka. Hasilnya, analisis data menunjukkan bahwa kelompok yang mendengarkan musik instrumental saat belajar memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dan skor tes yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang belajar dalam bimbingan. Baik, yang selanjutnya itu konsep dan
sampel dalam penelitian. Dalam penelitian, sampel adalah kelompok individu, objek, atau peristiwa yang terpilih dari populasi yang lebih besar untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Sampel ini digunakan untuk membuat generasi atau investasi tentang popularisasi secara keseluruhan. Pemilihan sampel yang tepat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang selanjutnya akan dilakukan oleh Siti Nurjani. Kelebihan dan kekurangan setiap teknis pengembalian sampel. Pertama itu representatif pengambilan sampel secara acak. Kelebihannya representatif jika dilakukan dengan benar dan dilakukan dan meminimalkan bias. Kekurangannya memerlukan populasi terdefinisi dengan baik, tidak efisien untuk populasi besar dan bisa sulit dilakukan jika tidak ada data populasi yang lengkap. Kedua itu pengambilan sampel. Kelebihannya menjamin representasi yang kelompok dalam populasi dapat meningkatkan keakuratan estimasi dan memungkinkan perbandingan antar kelompok. Kekurangannya memerlukan pemahaman yang baik tentang data yang relevan, membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk mengelompokkan populasi, dan kesulitan dalam mengidentifikasi data yang sesuai. Yang selanjutnya dan yang terakhir akan dibacakan oleh Ustaz Hasan. Ketiga, ada systematic sampling atau pengambilan sampel sistematis. Kelebihannya mudah dilakukan, mengurangi kesalahan manusia dalam pemilihan sampel, dan dapat menjadi lebih efisien daripada pengambilan sampel acak jika data berurutan. Kekurangannya rentan terhadap bias jika pola dalam data berulang, rentan terhadap bias sistematis jika ada pola dalam populasi, dan tidak sesuai jika pola dalam data tidak terduga. 4. Cluster sampling, pengambilan sampel cluster. Kelebihannya cocok untuk populasi yang sulit dijangkau secara geografis atau logistik, dapat menghemat waktu dan biaya, dan mungkin untuk menangani populasi besar. Kekurangannya rentan terhadap bias jika membutuhkan tidak mewakili populasi secara keseluruhan, kebutuhan pemilihan cluster yang tepat, dan dapat menghasilkan interval kepercayaan yang lebih besar. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengembalian sampel adalah prosedur atau metode yang digunakan untuk memilih sebagian kecil dari suatu populasi yang mewakili populasi secara keseluruhan. Metode pengambilan sampel yang tepat dapat memastikan keakuratan dan keberlanjutan hasil penelitian atau analisis data. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, 2 orang kami silakan. Secara singkat, kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis penelitian eksperimen yang sudah kalian jelaskan.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Nina. Tolong jelaskan secara singkat kelebihan dan kekurangan penelitian eksperimen. Kelebihan dan yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan desain eksperimen laboratorium. Kelebihannya kemungkinan untuk pelaksanaan kontrol yang relatif sempurna. Kelemahannya kurangnya kekuatan variabel, bebas menyebabkan efek manipulasi eksperimental biasanya lemah. Kelebihan dan kekurangan desain eksperimen lapangan. Kelebihannya bersifat realistis dan variabelnya mempunyai efek yang lebih besar daripada variabel efek dalam penelitian eksperimen laboratorium. Kelemahannya lingkungan yang sulit dan tidak terkontrol. Kelebihan dan kekurangan desain eksperimen misi. Kelebihannya seringkali lebih layak dilakukan karena dilakukan dalam suasana alami di mana orang sudah menunjukkan perilaku yang sedang dipelajari. Kelemahan eksperimen kuasi ini tidak dapat menggunakan penjelasan acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol yang berbeda. Baiklah, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tias. Mengapa ada peneliti yang menggunakan metode eksperimen? Yaitu untuk mempelajari pengaruh dari perubahan kontrol atas situasi yang telah terkontrol. Untuk mencari pengaruh atas perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikontrol. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pemberian suatu perilaku dengan sengaja oleh peneliti. Dan melakukan perbandingan suatu akibat perlakuan tertentu dengan suatu perlakuan lain yang berbeda. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti betul bukan. Jadi pakai aduh. Apa itu? Aku kerja. Kerja kalau udah selesai. Kayak mana?